Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKU Jogja, selamat datang di podcast kesehatan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Pagi ini kita akan membahas terkait topik yang menarik, yaitu seputar kesehatan mata. Saya, Dr. Dia, akan memandu podcast selama 45 menit ke depan. Bersama kami sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Aufa Safira, spesialis mata. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Dia. Ya, gimana dok? Sehat hari ini dok? Alhamdulillah sehat, Dokter. Alhamdulillah. Jadi kita akan membahas tentang katarak nih dokter. Oke, Ya, katarak. karena kasus yang umum ya dok terjadi ya, terutama Mm-mm. pada orang-orang usia lanjut ya Betul, pada dokter. lansia banyak sekali kita ketemu pasien dengan katarak. Baik, kalau gitu langsung aja ya dokter. Sebetulnya katarak itu apa sih dokter? Boleh dijelaskan dok? Baik, jadi katarak itu ya Dokter Dia, mungkin bagi masyarakat umum juga ya biar kita paham semua. Jadi katarak itu adalah suatu kondisi kekeruhan pada lensa. Kalau kita bayangkan mata kita tuh seperti sebuah kamera, sistem kamera. Nah, lensa ini kalau pada kondisi normal dia fungsinya memfokuskan bayangan yang diterima oleh mata masuk ke dalam saraf mata atau kita sebut sebagai retina, seperti itu. Kalau pada orang yang masih muda, biasanya lensanya masih jernih, Dok. Jadi masih bening, terus masih bisa fokus dengan baik seperti itu. Tapi seiring dengan penuaan, memang namanya menua pasti ada degenerasi ya dokter ya. Jadi lama-lama akan jadi kekeruhan pada lensanya, kemudian itu bisa mengganggu penglihatan dok. Jadi nanti kabur penglihatannya biasanya keluhan utamanya seperti itu. Oke dokter, Mm-mm. berarti kalau misalkan pasien lansia nih dok datang ke Mm-mm. polimata, Iya. keluhan lensanya berkabut, itu Mm-mm. sudah pasti katarak atau bisa penyebab yang lain dokter? Oke, kalau untuk lensa pandangan berkabut ya, itu memang kita salah satu dugaan tebakannya adalah katarak, dok. Tapi bisa juga penyebab yang lain sih, seperti misalnya kalau pasien-pasien dengan gula, sakit gula itu juga mungkin bisa komplikasi pada retinanya karena diabetesnya seperti itu. Cuma untuk tahu persis ini katarak apa bukan ya tetap harus diperiksa gitu. Jadi kita cek dulu tajam penglihatannya seperti apa, kemudian apakah masih bisa pakaikan kacamata seperti itu. Kalau misalnya udah nggak bisa dan ternyata kita temukan lensanya itu sudah keruh ya diagnosisnya berarti katarak seperti itu. Oke dokter, Mm-mm. berarti kalau katarak ini penyebab utamanya itu tadi kan paling banyak karena usia ya, Mm-mm, karena betul, degeneratif ya. betul. Tapi ada penyebab yang lain nggak sih dok terkait Oke, katarak ini? kalau untuk mungkin mempercepat ya jadinya ya faktor resiko yang bisa mempercepat. Kalau tadi mungkin saya sudah singgung sedikit tentang gula. Dia Oke. tuh kan bisa menyebabkan komplikasi ya namanya sakit gula itu di mata. Salah satunya adalah katarak yang lebih dini, Dok. Jadi nggak heran kalau pasien-pasien usia 40, 50 dengan mungkin diabetes yang sudah lama itu datang mungkin dengan kataraknya sudah dengan yang saya sudah keruh, sudah ada katarak seperti itu. Terus yang lain misalnya sering kena terpapar ultraviolet yang tidak pakai pelindung, mungkin yang sering berada di luar rumah, sering aktivitas di luar, petani, kemudian mungkin yang sering ngelas ya, itu kan kena panas juga ya, itu seperti itu lebih cepat mengalami katarak, dok. Oke, Tuh, berarti memang ada beberapa faktor resiko yang betul. mempengaruhi supaya dia terjadi lebih cepat gitu ya dok Gitu. ya. Oke dokter. Terus ini ada beberapa mitos fakta nih dok yang sebenarnya mungkin masyarakat di luar tuh masih bingung. Ini Mm-mm. terkait katarak. Jadi benar nggak sih dok kalau katarak itu bisa diobati dengan tetes mata? Oke, jadi kalau untuk tetes mata memang sejauh ini belum ada dari yang sudah diproduksi itu ya untuk yang bisa menghilangkan katarak, menghilangkan keruhannya dari yang di awalnya keruh jadi jernih, dari yang sudah kaku jadi elastis gitu belum ada memang. Jadi kalau orang yang sudah mengalami katarak yang tebel, mungkin memang jalan keluarnya bila ingin lebih jelas adalah dibersihkan gitu. Oke, berarti nggak bisa cuma pakai tetes mata ya dok Belum ya? bisa, belum bisa dong. Mm-mm. Terus ada lagi nih dok, benar nggak sih Mm-mm. dok kalau katarak itu kan harus dibersihkan ya? Berarti Iya, dibersihkannya kan dengan operasi ya? betul, Nah betul. itu harus nunggu matang dulu atau gimana dok? Mungkin kalau sekarang dengan teknologi yang sudah ada ya, itu bisa sih dilakukan operasi katarak di saat belum terlalu tebel. Kalau dulu mungkin kita harus nunggu sampai pasiennya itu benar-benar penglihatannya terganggu banget ya dok. Jadi yang tebel banget, yang dia cuma bisa melihat 1-2 meter seperti itu. Nah kalau sekarang misalnya dengan kacamata sudah tidak bisa dikoreksi maksimal, bisa dilakukan operasi untuk membersihkan lensa tadi seperti itu. Jadi Oke.
untungnya sudah ada kemajuan teknologi ya, jadi untuk operasinya pun juga lebih simpel sekarang dibandingkan zaman dulu, seperti itu. Baik. Jadi nggak seserem itu ya. Kadang orang kan pikirannya kalau operasi itu, waduh serem Iya, banget gitu. saya juga seringnya menyampaikan ke pasien kalau mereka takut operasi, saya sampaikan, oh ini dibersihkan aja, Oke. operasinya kecil seperti itu, gitu. Baik dok, berarti kalau mitos-mitos di luar sana yang mengatakan operasi katarak tuh malah bisa bikin kebutaan, itu berarti salah ya dok ya? Oke, kalau namanya semua tindakan tuh pasti ada komplikasi ya dok ya. Tapi kalau sudah dikerjakan oleh dokter yang berpengalaman, mungkin yang sudah jam terbangnya tinggi, yang udah bertahun-tahun praktek, biasanya keberhasilannya jauh lebih tinggi daripada kegagalannya dok. Tapi akan tergantung lagi. Pertama, apakah saat operasi ada kesulitan? Kedua, apakah pasien ini sudah punya penyakit mata sebelumnya, dok? Jadi misalnya dia ternyata ada tadi mungkin gula, tensi tinggi, sarafnya mungkin sudah ada masalah. Jadi hasil operasi bisa aja bagus. Oh, hasilnya bagus. Lensanya terpasang dengan baik, kan kita ganti lensa ya ceritanya ya. Terpasang dengan baik, ternyata sarafnya pucat. Ternyata sarafnya komplikasi gula. Nah, itu berarti tidak bisa melihatnya tidak murni karena katarak, dok. Jadi ada penyebab lain yang menyebabkan setelah operasi belum jelas, seperti itu. Oke, berarti ya memang semua tindakan medis itu ada resiko, tapi kan pasti di awal juga sudah disampaikan. diperiksa ke pasien dan Betul. sudah dijelaskan ya Betul, dokter ya. betul. Jadi memang bisa jadi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Gitu, dok. Oke, terus kalau setelah operasi katarak benar nggak dok? Nggak boleh gerak selama berbulan-bulan gitu Kalau katanya? berbulan-bulan kelamaan, dok. Kasihan. Kalau dengan operasi teknologi yang sekarang ya dok ya, cukup seminggu sih mengurangi aktivitas fisiknya. Biasanya kita sampaikan ke pasien seminggu tidak boleh angkat junjung, mengurangi menunduk, tidak boleh rukuk sujud dulu, seperti itu. Setelah lewat seminggu 2 minggu, biasanya sudah boleh aktivitas seperti biasa diperbolehkan. Yang agak lama itu pantangannya adalah tidak boleh kena air, dok. Oke. Jadi kurang lebih 3 minggu sampai sebulan itu nggak boleh kena air. Karena ya kalau kita operasi pada umumnya kan nggak cuma di mata ya, kalau di kulit pun perlu waktu untuk sembuh kan, apalagi di mata, seperti itu. Itu mencegah infeksi aja sih sebenarnya. Oke, berarti memang butuh waktu pemulihan tapi nggak lama ya dok, nggak sampai Insya Allah berbulan-bulan nggak ya. lama, ya. Oke, Gitu. terus satu lagi nih dok, mitos fakta yang ada di luar sana, benar nggak sih dok katarak itu hanya terjadi pada orang tua? Kalau mayoritas memang, iya dok, memang lebih banyak kita ketemu pasiennya itu yang sudah pada lansia ya, jadi usia 60 tahun ke atas biasanya sudah mulai ada katarak seperti itu. Tapi bisa juga kita ketemu katarak pada anak-anak, namanya katarak kongenital atau katarak juvenile. Nah itu kalau yang kongenital biasanya dari bayi dia lahir sudah ada katarak. Ini sering karena mungkin saat hamil ibunya mengalami infeksi virus, biasanya rubella yang paling sering seperti itu. Jadi kalau misalnya bapak ibu mungkin di rumah atau saudaranya itu ada yang lahiran bayinya kok kelihatan warnanya putih ya matanya ya waktu di center gitu, coba diminta periksa, siapa tahu memang ada katarak atau mungkin penyakit yang lain yang terkait dengan kondisi kongenital atau bawaan pada anak. Terus di orang dewasa muda juga bisa, mungkin kalau yang riwayat trauma jadi pernah kebentur, ketusuk seperti itu bisa dok mengalami katarak yang lebih awal seperti itu. Oke, berarti memang nggak cuma di kasus degeneratif aja, juga ada kasus cacat bawaan dan juga ada kasus karena akibat trauma Iya, ya dok betul ya. dok. Oke. Terus obat juga loh dok ternyata. Oh iya. Iya, jadi mungkin kalau ini juga mungkin mengingatkan ke masyarakat ya. Jadi jangan asal pakai obat tetes gitu, karena ada obat tetes tertentu yang menyebabkan lebih cepat muncul katarak yang ada steroidnya. Nah itu memang nggak boleh terlalu lama sebenarnya dan harus dengan resep dokter. Cuma memang mungkin sering ya masih ada yang bisa beli sendiri kayak gitu, padahal itu sebenarnya nggak boleh untuk terlalu lama. Oke, Gitu. berarti untuk Sobat Sehat PKU Jogja ini pesan yang penting juga ya, intinya bijak-bijak dalam penggunaan obat. Mungkin dikira, oh cuman obat tetes mata nih sebenarnya gitu. disepelekan kayak oh, aku merah tak tetes gitu, padahal Iya. ada efek sampingnya kalau untuk jangka panjang. Oke, berarti memang harus obat-obat yang sesuai resep dokter memang harus sebaiknya periksa dulu ya dok ya. Iya, jadi biar nggak asal pemakaiannya gitu. Oke dokter. Terus ini dok,
kapan sih sebenarnya seseorang tuh perlu memeriksakan diri? Misalnya memang apakah pandangannya buram atau berkabut sedikit gitu langsung periksa atau sebaiknya gimana, Dok? Kalau untuk memeriksakan diri ya Dok, kalau sudah ada keluhan memang sebaiknya periksa. Karena tadi sudah saya sebutkan untuk kondisi mata berkabut itu nggak cuma katarak Dok, dan ini tergantung dengan usianya juga ya. Kalau usia pasien sudah tua mungkin memang kita salah satu curiganya katarak, tapi bisa aja penyebab yang lain seperti itu. Mungkin di fase awal katarak itu perubahan ukuran kacamata juga bisa terjadi Dok. Jadi mungkin bisa kita cek ulang kacamatanya seperti itu. Jadi meskipun ternyata nggak katarak nih, tapi kita bisa menolong pasien untuk memperbaiki kualitas hidupnya dengan mungkin eh, terapi yang lain, mau pakai kacamata atau ternyata kalau misalnya ada komplikasi DM, apakah harus dirujuk untuk penatasan lebih lanjut seperti itu. Oke, berarti jangan nunggu sampai bener-bener pol nggak bisa Oh, lihat ya, Dok. jangan, karena semakin keras juga semakin sulit malah Semakin operasinya, sulit. iya, Oke. gitu. Jadi kalau misalnya ada keluhan sedikit ya memang sebaiknya periksa ya. Jadi walaupun bukan katarak tetap bisa dilacak penyebab yang lain Betul, dan ditata laksana sesuai penyebabnya gitu ya, betul, betul. dokter. Oke, Dok. Terus tadi kan ada kelompok-kelompok yang ini ya, Dok, dengan penyakit komorbid ya. Nah, Mm-mm. itu sebenarnya perlu screening rutin nggak sih, Dok? Sama mulai kira-kira frekuensinya tuh berapa sih sebaiknya untuk screening rutin dengan kelompok komorbid ini? Oke, kalau memang dengan komorbid ya, misalnya teman-teman pasien dengan diabetes atau hipertensi itu ya, biasanya memang kalau sudah bertahun-tahun dari diagnosis, nah itu kan seringnya sebenarnya udah berjalan lama atau dok sebelum itu sudah ada kondisi gulanya saat ini sebelumnya. Nah, itu sebaiknya kalau ada keluhan di mata, itu bisa langsung periksa. Atau misal dia ternyata gulanya tidak terkontrol, sering tinggi banget 300, 200 ke atas kayak gitu. Terus dari dokter penyakit dalam tuh biasanya sudah akan berpikir, oh ini harusnya aku periksakan ke mata, screening lah paling enggak. Jangan-jangan sudah mulai ada komplikasi yang masih minimal, masih awal kayak gitu. Semakin awal kita tahu, semakin bisa kita terapi supaya nggak semakin jauh gitu loh dok, nggak semakin parah Oke. gitu. Tapi berarti kalau misalkan ya screening ini kan ya namanya screening ya, Dok. Berarti Mm-mm. kan belum ada gejala yang Betul, signifikan ya betul. kita Heeh. cek ya. Berarti sebenarnya bisa jadi sudah ada gangguan di Mm-mm. mata tapi belum menyebabkan gejala ya, Sering Dokter ya. jadi seperti Mm-mm. itu. Jadi sering pasien datang dikonsulkan dari penyakit dalam, teman-teman penyakit dalam, atau mungkin yang anak-anak yang diabetes lama gitu ya, diabetes satu gitu. Kita periksa, oh sekarang sudah mulai ada komplikasi gula, tapi yang masih awal, jadi belum belum terlalu mengganggu penglihatan. Itu kan alhamdulillah ya, jadi Mm-mm. kita bisa menjaring pasien-pasien ini supaya lebih intens kita awasi. Kalau ternyata ketahuan ada komplikasi gula, memang nanti harus lebih rutin sih dok untuk periksa ulang. Mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, seperti itu. Supaya kita bisa melihat progresnya. Oke, Gitu. berarti justru malah kalau udah ada keluhan itu ya berarti udah nggak di tahap awal lagi ya, Dok, berarti Biasanya ya. udah tengah-tengah lah, paling Oke, enggak kayak oke. gitu. Berarti itu ya untuk Sobat Sehat PKU Jogja yang memang memiliki riwayat sakit ya diabetes, itu juga selain pengobatan rutin tetap harus penting untuk melakukan screening kesehatan pada mata ya, supaya semakin cepat dideteksi, semakin mudah diobatinya juga ya, Betul. Dokter ya. Mm-mm. Oke, Dokter. Terus kita masuk ke bahasan selanjutnya nih, Dok. Tadi kan sempat menyinggung sedikit soal operasi katarak ya, Dok. Iya. Sebenarnya operasi katarak itu ada berapa macam sih, Dok? Oke, kalau yang paling lama itu dok, operasi katarak namanya intrakapsular cataract extraction atau ekstraksi katarak intrakapsular. Kalau pada proses operasi yang ini, semua tuh diambil, lensa-lensanya tuh diambil semua, dikeluarkan dari mata. Oke. Nah, kesulitannya adalah kalau kita ambil semua bagian lensanya, kesulitan untuk memasang lensa buatannya. Karena kan kita akan menggantikan fungsi lensa yang kita ambil dengan lensa baru seperti itu. Nah, itu yang lama banget, yang udah jadul lah, itu udah ratusan tahun yang lalu dok. Nah, terus Oke. setelah itu ada improvement namanya extracapsular cataract extraction atau ekstraksi katarak yang ekstrakapsular. Mengapa kita sebut ekstrakapsular? Karena kita melakukan pengeluaran lensanya atau kataraknya itu di luar dari kapsul. Jadi kapsulnya ditinggal. Oke. Kapsulnya itu kenapa ditinggal? Itu fungsinya untuk untuk menaruh si lensa tanamnya. Jadi kita butuh tempat untuk menggantungkan istilahnya lensa tanam yang mau kita pakai untuk mengganti lensa yang kita keluarkan tadi. Oke. Kan kalau kita nggak punya lensa, nggak bisa fokus tuh untuk melihat gitu, makanya perlu kita ganti lensanya. Nah itu
Kalau yang extracapsular cataract itu nanti ada yang model yang agak jadul, jadi dia masih pakai irisan luas ya dok ya. Oke. Nah itu, dan yang baru itu adalah yang dengan sayatan kecil atau phacoemulsification, kalau mungkin sobat saya pernah dengar ya seperti itu. Dia teknologi terbaru yang menggunakan gelombang ultrasound untuk menghancurkan si kataraknya dalam bola mata, dan itu kita sedot. Bagusnya adalah dia isinya atau irisannya itu kecil dok. Jadi secara visual, secara penglihatannya pasien dan lukanya itu minimalis kecil gitu. Untuk penyembuhan biasanya lebih bagus daripada yang ekstrak extraocular yang jadul seperti itu. Masih isi luas. Oke, berarti ya memang perkembangan teknologi ya dok, dari zaman yang ratusan tahun sampai yang sekarang memang sudah banyak berkembang ya. Tidak semenakutkan itu ya berarti ya. Oke, terus dokter kalau misalkan setelah operasi nih dok, itu kira-kira pasien bisa langsung melihat dengan jelas atau gimana dokter? Oke, itu kan tergantung ya dok. Jadi pertama, apakah katarannya keras banget? Kalau keras banget itu biasanya kami butuh power atau kekuatan yang lebih besar dari ultrasoundnya untuk menghancurkan lensanya. Jadi ada kemungkinan peradangan pas operasinya akan agak lama. Gitu. Terus yang kedua tadi, apakah ada penyakit penyertanya? Kalau ternyata sudah ada kerusakan di bagian belakang ya mungkin tidak akan jelas. Gitu. Tapi kalau ada kasus-kasus yang umum yang biasanya pada hari pertama setelah operasi hingga hari seminggu setelah operasi itu bisa ada improvement atau perbaikan dari penglihatannya. Cukup signifikan sih, apalagi kalau mungkin pasien-pasien yang awalnya hanya bisa melihat beberapa meter aja ya, terus setelah operasi biasanya sudah mulai bisa baca pelan-pelan seperti itu. Oke dokter. Terus kalau setelah operasi ini nanti kira-kira bisa tumbuh lagi nggak dok kataraknya? Kalau untuk katarak tumbuh itu enggak sih dok, cuma memang nanti tadi kan ingat saya sebut kapsul lensa. Di kapsul lensa itu bisa muncul kekeruhan lagi dok. Itu pas operasi biasanya munculnya agak lama sih, beberapa bulan hingga bertahun-tahun setelah operasi. Kalau semakin muda pasiennya semakin cepat malah munculnya. Oh gitu ya. Terus gimana dok, harus operasi lagi nggak? Enggak usah operasi, jadi nanti tinggal di laser. Oh gitu. Hasilnya ya. Karena lensanya kan ya udah diganti tadi ya, berarti nggak akan bermasalah ya dok ya. Oke dokter. Terus ini nih dok, mahal nggak sih dok sebenarnya operasi mata itu? Kalau untuk operasi katarak sebenarnya ditanggung BPJS ya. Jadi kalau lagi ada sobat sehat atau keluarganya yang mungkin ada keluhan terkait dengan penglihatan, nggak cuma operasi katarak sih, untuk bahkan operasi kacamata pun ditanggung. Jadi bisa periksa ke rumah sakit terdekat atau PKWK juga boleh. Alhamdulillah ya, itu memudahkan sekali ya dok. Jadi operasi yang tadinya mungkin sobat sehat tidak hanya memikirkan takutnya aja, tapi juga memikirkan biaya ya pastinya ya. Tapi alhamdulillah bisa ditanggung dengan BPJS. Jadi nanti sobat sehat bisa ke PKU Jogja kalau ada keluhan mata. Oke dokter. Terus kita masuk ke tips-tips ya dok sekarang ya dok. Tadi kan tidak hanya pada lansia aja ya dok, bisa jadi pada dewasa muda. Malah kalau dewasa muda habis operasi bisa lebih cepat lagi muncul ya kekeruhan kapsulnya ya. Nah itu sebenarnya ada tipsnya nggak dok? Gimana sih caranya kita untuk menjaga kesehatan mata secara umum? Kalau ada keluhan langsung periksa. Tapi kalau misalnya keluhan matanya merah berulang gitu ya, itu kalau sudah radang di mata, resiko muncul katarak biasanya memang lebih cepat dok, seperti itu. Terus yang sering bepergian naik motor atau sering aktivitas luar rumah, pakailah pelindung yang melindungi dari sinar ultraviolet. Kacamata hitam paling sederhana atau kopi gitu. Itu untuk mengurangi lah, memperlambat munculnya katarak seperti itu. Kemudian kalau yang merokok dihentikan. Itu contohnya sih juga yang merokok. Dan untuk sobat sehat yang mungkin ada sakit tadi ya, gula atau terpaksa harus menggunakan obat steroid jangka panjang, misalnya pasien-pasien dengan autoimun atau mungkin pasien-pasien dengan beberapa diabetes seperti itu, memang sebaiknya sering-sering periksa aja.
Berarti memang screening itu penting ya dok, sama jangan ditambahnya ya, betul. itu kan. Sama ya sebenarnya tidak merokok itu penting ya, tidak hanya untuk kesehatan jantung saja, tapi juga kesehatan semuanya ya ternyata. Oke. Terus kalau kacamata hitam itu sebenarnya ada ininya nggak dok? Harus yang seperti apa gitu yang bisa melindungi dari UV? Bisa ada UV filternya sih dok. Oke. Kita cuma yang hitam dicat hitam doang. Oh ya. Ada UV filternya gitu. Oke. Terus ini nih dok, kalau misalkan sudah pernah operasi katarak nih, yang sebelah gitu. Iya. Nah, terus untuk menghindari supaya yang sebelahnya sama, itu ada apa ya, care khususnya nggak sih dok? Biasanya kalau yang karena penuaan dok, itu kanan kiri mirip-mirip ya. Oke. Jadi, biasanya kalau yang satu sudah operasi ya kemungkinan satunya akan operasi juga pada suatu saat gitu ya. Kalau dia belum terlalu tebel. Cuma sebenarnya sama aja sih untuk pencegahannya. Prinsipnya sama, tadi ngurangi paparan UV, menghindari rokok, terus kontrol risiko kalau punya seperti itu. Jadi sama aja, nggak ada yang khusus kok antara kalau dia belum pernah operasi dengan yang sudah pernah. Sama ya berarti ya. Tapi kalau misalkan ternyata ada lansia kena dua-duanya nih dok, terus kan sudah operasi yang sebelah. Nah untuk operasi yang satunya lagi itu ada jangka waktunya nggak dok? Paling cepat 1 bulan dok. Oh 1 bulan udah bisa ya? Kita tunggu pulih dulu lah, jadi biar benar-benar mata yang habis dioperasi itu sudah membaik. Kalau sudah pulih, baru kita dilakukan untuk yang mata satunya. Jadi jarang banget kita lakukan dua-duanya, pasti satu. Nanti nggak bisa lihat dong. Kan ditutup ya. Iya. Dua-duanya nanti nggak bisa aktivitas, kesulitan dan sebagainya. Baik, berarti memang ditunggu paling tidak sampai yang mata satunya sudah bisa melihat, maksudnya yang paling tidak bisa aktivitas gitu ya dok ya? Pulih lah istilahnya, lukanya sudah sembuh, bisa dapat maksimal melihat sejauh apa, perlu pakai kacamata, nanti kita ada manfaat setelah operasi gitu. Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, kami memahami pentingnya memberikan pelayanan yang komprehensif. Kami memperkenalkan home care, pelayanan kesehatan di rumah pasien. Home care adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga medis di rumah pasien dengan pengawasan dokter. Ini adalah solusi yang kami tawarkan untuk pasien yang membutuhkan perawatan di lingkungan mereka sendiri. Kami memahami bahwa setiap pasien memiliki kebutuhan yang berbeda. Home care dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun keluarga pasien. Kami ada di sini untuk melindungi Anda selama perjalanan perawatan. Tujuan kami adalah meningkatkan fungsi tubuh Anda dan kualitas hidup Anda. Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, kami peduli dengan kesehatan dan kenyamanan Anda. Home care adalah salah satu cara kami memberikan perawatan terbaik, bahkan dari rumah Anda sendiri. Kami adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, selalu ada untuk membantu Anda menjalani hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Baik. Oke dokter. Terus ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ini dok. Udah masuk di sini. Kalau misalkan ini ada pertanyaan nih dok. Katarak itu bisa muncul lagi nggak setelah operasi? Tadi mungkin sudah dibahas sedikit ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dok terkait yang laser tadi yang kalau misalkan muncul lagi. Jadi nanti kalau misalnya muncul lagi itu biasanya keluhannya berkabut lagi. Mungkin dulu makanya biasanya saya tanya ke pasien kan, kalau misalnya dia datang keluhannya saya udah pernah operasi katarak tapi kok buram lagi ya dok. Nah itu kita curiganya pertama tadi orang-orang mimpinya memang katarak sekunder, meskipun itu agak kurang sesuai ya karena nggak katarak lagi sih sebenarnya, cuma udah kerutan aja. Nah kalau kita lihat lensanya biasanya bagus, jadi gitu belakangnya aja yang agak putih, agak berkabut gitu. Nah nanti itu memang tidak perlu operasi yang saya sebutkan tadi ya dokter dia ya, jadi hanya cukup dengan di laser, dibersihkan dengan menggunakan laser seperti itu, nanti bisa lebih jelas lagi seperti sebelum terjadi kekerahan yang kedua ini.
gitu. Terus asalnya apa harus mondok enggak juga. Oke. Kayak cuma kunjungan poli aja. Oh, bisa di poli berarti dok. Cepat dong itu sebenarnya. Kayak paling cuma 5-10 menit. Oke, berarti one day care ya hitungannya ya. Baik. Itu untuk semua usia bisa ya dok, berarti ya? Bisa. Kalau anak-anak ya harus agak kooperatif ya. Tapi kalau untuk yang lansia biasanya cukup kooperatif, bisa kita arahkan. Bisa. Oke, baik dokter. Terus ada pertanyaan lagi nih dok, apakah orang dengan minus yang tinggi itu lebih berisiko juga untuk terkena katarak lebih cepat? Oke, kalau untuk yang high myop atau minus tinggi ya itu memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan itu faktor risiko jadi katarak yang lebih dini. Seperti itu dok. Jadi kalau memang mungkin teman-teman ada yang minusnya di atas 5, saya juga di atas 5 sebenarnya. Nah itu nanti mungkin bisa lebih dini loh terjadi katarak, jadi harus lebih hati-hati. Screening rutin berarti ya. Dan ini pencegahan yang nggak boleh kena rokok, nggak boleh kena UV itu harus lebih ketat. Oke, berarti ya ini juga sebenarnya banyak ya dok sekarang kayaknya anak-anak yang pakai kacamata itu juga Banyak umurnya banget. jadi lebih kecil ya, sekarang udah banyak yang pakai kacamata ya. Ini antara rajin belajar banget atau banyak nonton film? Biasanya dengan nonton YouTube ya. Oke, iya sih, itu ya. Jadi nanti Sobat Sehat PKU Jogja mungkin yang punya anak yang masih usianya masih kecil ya nanti dibatasi ya dok untuk Betul. penggunaan gadget ya, karena itu kan ya sooner or later akan berpengaruh ke mata juga ya. Betul. Nanti takutnya masih kecil usianya tapi minusnya udah tinggi. Iya, banyak dulu sekarang kayak kelas 1 SD, kelas 2 SD itu datang udah minus 5, minus 4 gitu. Masih kelas 1 udah segitu gitu. Harusnya kan kalau anak-anak usia 6 tahun, 7 tahun itu mereka belum pakai kacamata, udah kan masih kelas kecil seperti itu dok. Oh, oke. Biasanya usia berapa dok yang sudah umum untuk pakai kacamata dok? Ya kalau bisa jangan ya. Bisa jangan. Cuma biasanya kalau yang kayak SMP, SMA itu muncul dengan datang dengan kondisi minusnya kecil kayak cuma minus setengah, minus 1 tuh ya itu udah sewajarnya segitu nggak Oke, karena mungkin udah ini ya apa banyak sekarang kan juga belajar banyak pakai gadget ya Betul. dok, udah paperless ya. Biasanya pakai laptop sekarang anak-anak ya. Oke. Nanti kalau sekolah jadi dokter spesialis mata kayak dokter Alfa nambah lagi ya. Bagus. Namanya ada sih. Oke, dokter terus ini ada pertanyaan lagi nih dok. Tadi kan ada pasien-pasien dengan komorbid jantung, diabetes gitu ya dok. Nah itu untuk operasi sebenarnya ada kesiapan khususnya nggak dok untuk pasien-pasien dengan komorbid? Oke, kalau dengan komorbid ya dok, kita pasti inginnya itu kondisinya paling prima. Oke. Jadi gulanya harus bagus. Kalau biasanya tiap dokter punya preferensi masing-masing, tapi standarnya biasanya gula darah stoolnya di bawah 200 seperti itu. Terus yang tensinya tinggi nih, itu nggak boleh tinggi-tinggi banget. Maksimal mungkin 150 sampai 180. Itu juga untuk kepentingan pasien sendiri. Karena kalau gulanya tinggi, pupilnya nggak bisa lebar. Kita untuk operasi kurang leluasa. Kalau tensi darahnya tinggi, kalau ada pendarahan lebih banyak seperti itu. Jadi nanti operatornya kesulitan, pasiennya juga kesulitan nanti setelah operasi. Oke. Gitu. Nggak bisa dipaksakan ya memang. Apalagi katarak itu masuknya elektif ya. Jadi memang sesiap dan sebutuhnya pasien biasanya. Kalau memang pasiennya sudah siap, tapi badannya yang belum siap, belum bisa kita paksakan seperti itu. Oke. Berarti memang harus ditunggu sampai kondisinya benar-benar optimal ya dok. Kali sudah ada komunikasi yang berat ya dok, maksudnya kayak katarak itu menyebabkan peningkatan tekanan bola mata, jadi matanya sakit seperti itu. Itu memang masuknya sih di emergensi, harus segera dioperasi biar matanya tidak sakit lagi gitu. Baik. Berarti selain pada kondisi-kondisi khusus yang memang harus emergensi, semuanya kan elektif ya, berarti memang harus menunggu sampai kondisinya optimal dan terkontrol gitu ya. Oke, baik Dokter Aufa, sudah banyak ya yang kita bahas hari ini ya terkait katarak. Terima kasih sekali atas penjelasannya, sangat mudah dipahami dan sangat lengkap ya dok. Iya, mungkin ada sedikit pesan dok, take home message untuk pendengar Sobat Sehat PKU Jogja di rumah. Baik, untuk Sobat Sehat PKU Jogja, mungkin kalau ada keluhan mata jangan tunggu terlalu lama ya, takutnya nanti ada komplikasi, ternyata ada penyakit pada mata yang sebenarnya bisa kita terapi dari awal karena hindar jadinya masih berat seperti itu. Segera periksakan diri minimal ke FKTP-nya dulu seperti itu. Kalau misalnya dari FKTP tidak bisa, kan bisa dirujuk gitu. Nanti ya dokter masa mana pun boleh lah, yang penting ketemu dokter matanya gitu. Kadang-kadang
mata tuh suka disepelein dok. Iya, Tapi betul. datang-datang udah berat gitu. Kan kalau udah berat kami juga bingung ya Iya. mau menerapinya tidak bisa maksimal. Hasilnya mungkin nggak sebagus kalau dia datang lebih awal seperti itu. Baik. Berarti intinya jangan takut untuk memeriksakan diri ya. Jadi memang sebenarnya tanpa keluhan pun harusnya screening ya dok, memang rutin ya harusnya ya. Ya, jadi untuk Sobat Sehat PKU Jogja, kalau misalkan ada keluhan mata sedikit aja, baiknya langsung melakukan pemeriksaan. Terutama untuk pasien-pasien dengan komorbid ya dok, itu juga bisa rutin screening seperti yang disampaikan Dokter Aufa tadi. Baik, semoga bermanfaat ya untuk ilmu yang di-share hari ini. Kalau misalkan Sobat Sehat PKU Jogja ada keluhan, bisa menemui Dokter Aufa nanti untuk konsultasi lebih lanjut di Polimata di Rumah Sakit PKU Jogja. Nanti bisa di hari Senin, Kamis, Jumat, dan Sabtu ya dok ya, pagi gitu. Nanti bisa langsung ketemu dan ngobrol dengan beliau. Oke, terima kasih banyak ya Dokter Aufa. Iya, semoga sehat selalu. Dan untuk Sobat Sehat PKU Jogja di rumah, jangan lupa untuk stay tune di media sosial PKU Jogja untuk podcast menarik selanjutnya. Bisa di YouTube PKU Jogja Media dan juga di Instagram PKU Jogja. Saya Dr. Dia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.